Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng gua Akbar Zainuri di channel Heaven is for Lovers. Yo. Eh, Kali ini kita mau segmen review film. Ya kan, kemarin udah ngomongin masalah isu-isu yang lagi beredar di Indonesia, terus sempet review makanan juga. Sekarang gue mau coba review film. Sosokan aja channel-channel gua, ya kan. Jadi kontennya apa yang lagi gue pengen aja gitu. Nah, hari ini spesial. Konten ini spesial karena gue mau review film. Kenapa gue kali ini mau review film? Karena ini film yang buat gue sih amazing banget ya. Ini film yang lagi rame juga diomongin di jagat raya pernetizenan. Memang sebagus itu, jadi gua nggak mau ketinggalan untuk tapi sosok ikutan review. Tapi ini mau di disclaimer dulu ya, gua bukan movie critics, gue juga bukan reviewer, hanya pecinta film aja yang terkagum-kagum sama film, terutamanya film ini, film Indonesia ya gitu, yang skalanya luar biasa bagus sih. Jadi gua mau coba nonton film, gua udah nonton filmnya. Ini mungkin rada ngantuk karena gua kemarin maraton. Jadi ini film Indonesia, series, limited series di Netflix, judulnya Gadis Kretek. Gadis Kretek. Oke. Oke, kita mulai aja. Ini gue udah buat catatan-catatan. Kita bagi tiga ya, kita bagi tiga section gitu kali ya. Yang pertama yang udah pasti terkait dengan cast-nya atau pemeran aktor dan aktrisnya. Ini luar biasa, top of the class ya, A-list lah, you name it. Ada Dian Sastro, ada Aryo Bayu, Arya Saloka, Putri Marino, Sheila Dara, Tisa Biani, Ibnu Jamil, Romar Sada, Wiki Wiryawan, dan masih banyak lagi. Bahkan ekstra saja luar biasa. Ini cast yang luar biasa sih buat gua untuk sebuah film series Indonesia. Dan infonya juga, film ini atau series ini diangkat dari sebuah novel berjudul sama, Gadis Kretek. Dan gue nggak baca buku novelnya, jadi ini review ini datang dari seseorang penonton saja, bukan pembaca bukunya juga ya. Jadi mungkin ini biar kasih disclaimer juga, jadi nanti ada komentar-komentar misalnya lebih bagus bukunya, atau apakah sama jalan ceritanya dengan bukunya, apakah diangkat semua yang ada di bukunya. Jujur gue nggak tahu, karena gue pure nonton filmnya aja gitu. Jadi dari sisi cast aja ini udah luar biasa, dan ini adalah suatu jaminan yang awalan yang bagus lah untuk sebuah film gitu, dimana nge-cast banyak pemain, aktor dan aktris yang top. Itu buat gue sih itu udah jadi satu jaminan gitu, udah satu step awal yang baik gitu untuk menjamin ke apa ya, kualitas dari suatu film gitu. Dan ini menurut gue udah ke checklist setidaknya satu hal yang menjamin film ini bagus gitu, dari deretan cast yang luar biasa. Dan yang harus di highlight adalah satu aktor nih, yaitu Arya Saloka. Jujur gue bisa dibilang ini pertama kalinya gue nonton Arya Saloka acting di mana-mana, di sinetron, di series, di film. Gue nggak pernah nonton actingnya Arya Saloka gitu. Hanya sering denger aja lah, tahu lah Arya Saloka itu siapa. Cuman nonton yang full film atau seriesnya dia tuh baru pertama kali ini, dan gue amazed banget. Thumbs up untuk Arya Saloka. Dan buat gue cuma satu komentarnya sih, Arya Saloka harus sering main di film layar lebar atau di sebuah movie gitu. Kenapa? Karena kualitasnya bagus banget. Karena kan gini, apalagi dia dihadapkan atau berperan satu frame dengan aktor yang senior gitu, aktor yang senior yang jauh lebih berpengalaman, jam terbang di layar lebarnya lebih banyak, lebih panjang gitu. Dan gue nggak bisa ngelihat ada perbedaan gitu. Gue nggak lihat ada rasa canggung, gue nggak ngelihat ada sedikit pun kaku atau apa ya,
kayak segan gitu sama senior-senior kayak Wingky Wiryawan, gila kan main film dari tahun 2000 bahkan mungkin ya, film horor itu kan, film Jalangkung gitu kan, yang 20 tahun udah memulai lebih dulu gitu, tapi nggak ada rasa canggung sama sekali, natural banget, terus aktingnya bagus. Dan yang paling penting adalah buat gue juga, dia kan masih muda juga ya, masih 32 tahun, 30 awal-awal 30-an lah. Jadi masih panjang karirnya gitu. Dan juga gue ya jujur udah merasa agak bosen sih sama aktor-aktor Indonesia tuh. Udah ada stereotype aktor-aktor gitu. Misalnya ada aktor yang serba bisa gitu. Ada aktor yang udah kayak apa ya, udah kayak Johnny Depp-nya Indonesia gitu, lu kasih peran apapun tuh bisa gitu, kayak Reza Rahardian, Vino Bastian gitu, dari mulai film aksi, film drama komedi, drama romantis, terus apa, film laga, film apapun lah kayaknya, film biopik ya kan, ada Krisya, ada Habibie, terus dari film yang bahasa asing gitu ya, bahasa daerah, terus dua aktor itu tuh udah paling top lah, udah semuanya serba bisa gitu. Kita punya lah yang kayak gitu, dan orang-orang itu aja. Terus ada misalnya Oka Antara gitu, yang nempel banget sama image peran-peran yang rumah tangga banget gitu kan, aktor drama tok lah gitu, walaupun ada actionnya gitu, main di The Raid juga misal, tapi persentasenya tuh nggak banyak gitu, nggak sebanyak kalau dia yang nempel di otak kita tuh. Oka Antara tuh ya aktor-aktor jadi suami yang atau bapak gitu, lebih kayak gitu. Kalau Oka gue ngeliatnya secara general ya, nggak semuanya kayak gitu. Atau misalnya kayak Fedi Nuril gitu, drama religi you name it lah, misalnya ya Ayat-Ayat Cinta, ya kemarin Air Mata di Ujung Sajadah gitu, yang ya kita tahu yang dia lebih nempelnya tuh sama aktor-aktor yang peran-peran yang seperti itu gitu, walaupun ada juga yang lainnya, nggak seluruhnya seperti itu. Nah, menurut gua Arya Saloka menjadi harapan baru gitu, menjadi udara segar lah untuk aktor alternatif yang sekarang dia berperan di Gadis Kretek ini sebagai seorang anak yang diminta tolong oleh ayahnya untuk mencari masa lalu orang tuanya gitu. Dan menurut gue tuh flawless banget gitu, smooth banget aktingnya dia, dan ini salut banget sama Arya Saloka, keren, harus sering-sering main di film layar lebar. Nah, yang kedua, jadi gini, gue nggak mau cerita plotnya dulu ya, mungkin sih cerita plotnya dulu ya, tapi nanti aja deh. Gini, film ini itu ada dua latar belakang, tahun 50-an sampai 70 mungkin gitu ya, 1920 sampai 1970, dan timelinenya satu lagi adalah di 2001 itu. Nah, di timeline 1950-an sampai 70-an itu yang aktor-aktornya tuh Dian Sastro, Aryo Bayu, terus siapa lagi? Oh, ini Tisa Biani, Sheila Dara. Nah, itu ada di timeline 1950-an sampai 70-an. Di 2001 itu ada Wingky, Arya Saloka, Putri Marino gitu. Oh, ada Ibnu Jamil juga di 1950-an. Nah, jadi ceritanya itu switch gitu antara tahun 1950-an sampai 70-an sama 2001. Nah, jadi yang di tahun 1950-an itu cast-castnya dulu deh, tadi balik lagi ya kan. Dian Sastro itu jadi Darsia, Aryo Bayu itu jadi Soraya atau yang dipanggil Raya, terus Ibnu Jamil jadi Seno Aji, Tisa Biani jadi adiknya Darsia, adiknya Dian Sastro, namanya Rukaya, Rukman Rosadi jadi ayahnya Dian Sastro dan Tisa Biani, namanya Pak Idrus gitu ya. Dan di tahun 2001 itu ada Sheila Dara berperan sebagai Arum, lalu Arya Saloka sebagai Lebas, Wingky sebagai kakaknya
Arya Saloka, kakaknya Lebas gitu ya. Jadi ada dua timeline. Nah, ini yang gue mau ngomongin di nomor 2, yaitu transisinya kan gini. Ada cerita yang switch antara zaman dulu dengan zaman present atau zaman yang lebih modern tuh bolak-baliknya tuh nggak halus gitu. Bolak-baliknya tuh kayak aneh gitu loh, kok tiba-tiba balik, kok tiba-tiba maju, tiba-tiba balik, tiba-tiba maju. Gue sering nonton yang ada dua timeline tuh yang kayak gitu. Dan ini yang pertama kali gue rasakan sama film ini adalah tuh tidak seperti itu. Perpindahannya smooth banget, nggak bikin pusing gitu loh. Terus nggak bikin bingung dan rapih banget gitu. Transisinya tuh rapih gitu. Tahu kapan harus balik ke tahun 1950-an, tahu kapan balik harus ke tahun 2001 gitu. Selain itu rapih dan penceritaannya baik untuk between transisinya, nggak bingung gitu. Dan yang paling keren lagi menurut gue adalah ini, setidaknya ini apa yang gue rasakan ya. setiap timeline itu bikin penasaran untuk ke timeline baliknya gitu. Dan itu berlaku sebaliknya. Jadi misalnya kita lagi di tahun 1950-an nih. Terus kita penasaran pengen ke 2001 gitu. 2001-nya kira-kira seperti apa ya gitu kan. Terus ketika balik ke tahun 2001-nya, terus tiba kita jadi penasaran lagi, kalau ini diceritakan di tahun 1950-an seperti apa ya gitu. Itu yang membuat gue keren sih. Artinya gini kan, kadang kita kalau ada dua timeline seperti itu, kadang kita hanya enjoy di satu timeline aja gitu. Misalnya karena aktor-aktornya keren gitu, di aktor 1950-an tuh ada Dian Sastro, ada Arya Wahid segala macam. Gue mau nontonnya timeline yang ini aja gitu. Atau di 2001-nya karena ada Arya Saloka dan Putri Marino gitu, gue pengennya di timeline ini aja. Nah ini tuh enggak gitu. Gue pengen bolak-balik itu, pengen ngelihat yang zamannya 2001, pengen ngelihat zaman yang 1950-an lagi gitu. Dan itu menurut gue keren banget. Kita dibuat penasaran terus gitu loh, apa yang terjadi di zaman dulunya, di flashbacknya, apa yang terjadi di tahun 2000-annya gitu. Dan itu menurut gue jadi catatan. Kenapa? Karena itu jarang terjadi sama gue nggak bisa ingat film apa lagi yang membuat gue pengen bolak-balik timeline yang nggak membosankan di satu sisi dan tidak kita enjoy di satu sisinya doang gitu. Dan itu menurut gue pengen apresiasi itunya, itu keren banget. Jadi rapi transisinya, terus tidak membingungkan, tepat waktu gitu ya, momennya tepat ketika mereka switch antara timeline, dan itu selalu bikin penasaran gitu. Nah sekarang baru kita masuk ke plotnya. Plot filmnya itu sebenarnya gini, kenapa gue jadikan satu plot itu di akhir? Karena plotnya itu lumayan rumit dan mudah at the same time. Simple dan complicated at the same time menurut gue ya gini. Jadi ceritanya tentang seorang bos atau konglomerat rokok bernama Romo, biar dipanggil Romo, namanya Pak Suraya ini, yang dia out of nowhere tiba-tiba minta tolong dengan anak bontotnya, anak paling kecilnya itu si Lebas, untuk mencari tahu tentang Zhengyah. Awal mulanya filmnya seperti itu. Akhirnya dimulailah perjalanan Lebas ini mencari siapa sih yang namanya Zhengyah, hanya bermodalkan surat-surat jadul, surat-surat old school yang dimiliki oleh Romonya atau si Pak Suraya itu. Ya berangkatlah dia mencari keberadaan Zhengyah ini siapa, dan inilah dimulai perjalanannya gitu. Jadi Zhengyah ini diceritakan ternyata itu adalah, yang dimaksud adalah Darsia, dan Soraya ini ternyata ada hubungan dengan Darsia gitu. Lalu berkembang dengan ada cerita tentang adiknya, cerita juga tentang ayahnya, cerita tentang persaingan usaha. Nah ini yang mau gue sampaikan gitu. Kenapa gue mau sampaikannya di akhir? Karena jujur ini yang bikin keren lagi tadi ya. Kenapa gue bilang selalu penasaran dengan timelinenya? Karena ada twist-twist yang kalau main bola tuh ngegocek-gocek gitu. Awalnya kita kira, oh ternyata ini sama ini. Di akhir ternyata, oh bukan gitu. Jadi film itu full twist gitu kan. Ini ada 5 episode terbatas kan, cuma 5 episode, dan satu episodenya tuh kurang lebih sekitar 50-an menit sampai sejam lebih sedikit lah. Jadi 56 sampai 60-an menit lah gitu. 60-70 menit gitu. Itu setiap episodenya
itu selalu ada twist gitu, jadi full twist di film ini, dan itu membuat penasaran tadi. Di timeline 50-nya ada twist, di timeline 2001-nya pun ada twist. Jadi itu yang bikin penasaran. Makanya gue nggak mau sampaikan di awal gitu. Jadi seperti apa sih? It's not as simple as hubungan Soraya dan Darcy ya, karena itu yang tadinya gue mau, tadinya itu pendapat gue di awal. Aduh, ini as simple as hubungan Soraya dan Darcy ya, hubungan zaman dulu yang tidak direstui oleh orang tua, ya kayak gitu-gitu ya, cetek lah gitu. Dan ternyata it's deeper than that. Ini way complicated, more complicated than that gitu. Jadi itu yang bikin serunya. Jadi itu yang bikin serunya, dan itu yang harus kalian tonton sendiri. Nah terus ternyata percintaannya nggak sesimpel itu juga. Ternyata nggak hanya sesimpel percintaan antara Soraya dan Darcy dan orang tuanya, tapi ini lebih rumit daripada itu gitu, karena ada percintaan dikaitkan dengan pilihan. Nah sih kan, siapa yang dipilih, harus memilih jalan hidup yang mana, kita harus decide yang ini ya, kayak gitu-gitunya. Jadi percintaan dikaitkan dengan pilihan, dan ini seru banget gitu, karena ini bisa relate ke kita. Nggak serta-merta harus terkait percintaannya, tapi hidup ini kan pilihan gitu. Jadi pilihan apa yang terbaik pada saat itu, pilihan apa yang available pada saat itu, dan pilihan apa yang kita ambil pada saat itu menurut gue menjadi relate di film ini gitu, karena itu terkait juga dengan hidup kita yang selalu harus mengambil pilihan di setiap fasenya gitu. Dan juga dikaitkan juga dengan strategi, karena ini ceritanya terkait dengan kretek gitu kan, terkait dengan bisnis rokok pada saat itu. Persaingannya seperti apa, karena zaman itu di tahun 50-an kan mungkin bisnis rokok belum sebesar yang harus ada pabrik segala macam, yang rumahan pun bisa gitu. Jadi banyak orang yang menciptakan produk rokoknya atau kreteknya sendiri gitu. Dan di sini kan diceritakan juga si Darcia ini, dia Salah Story ini cita-citanya ingin menjadi peracik saus kretek. Yang dimaksud saus ini maksudnya resep kretek gitu, resep rokok. Dan ini juga salah satu isu yang pengen gue bahas juga gitu, terkait dengan woman empoweringnya gitu. Dan ini juga kadang gue nggak terlalu suka juga kalau ada film-film yang terlalu menonjolkan banget sisi woman empoweringnya, kayak misalnya The Marvels gitu, atau apa Captain Marvel yang cewek banget paling kuat gitu kan, atau Avengers tiba-tiba ada yang di Endgame cewek semua yang ngebantuin gitu, terlalu dipaksakan gitu. Nah di sini isu woman empoweringnya tuh nggak terlalu mendominasi gitu, porsinya cukup. Tapi kita cukup juga simpati ke Darcy bahwa seorang cewek tuh nggak bisa dikekang kayak gitu. Dia harus bisa mandiri, harus bisa mewujudkan cita-citanya, mewujudkan ambisinya gitu. Tapi nggak terlaluan gitu, nggak too much gitu, nggak jadi sampai luber-luber gitu loh. Idea itunya cukup membuat kita cukup simpati, membuat kita mendukung apa yang dia cita-citakan. Tapi at the same time kita juga nggak terlalu lebay, lu keinginan lu gitu, cita-cita lu berlebihan, nggak masuk akal gitu. Tapi ini make sense gitu. Jadi, dan itu menurut gue bagus banget gitu. Jadi terkait dengan plot, penceritaannya juga luar biasa, karena semua itu ketika digabungkan tuh tidak mudah gitu. Ide cerita yang flashback dan balik lagi ke masa modern, terus at the same time membawa isu percintaan dikaitkan dengan pilihan, di saat yang bersamaan juga terkait dengan bisnis, di saat yang bersamaan juga terkait dengan strategi usaha, lalu ada dikaitkan dengan juga tidak lupa dikaitkan dengan sejarah Indonesia pada saat itu tidak ditinggalkan juga, karena itu juga terkait, walaupun agak dipleset-plesetin dikit gitu ya, tapi ada sisi sejarahnya juga yang disentuh. Woman empowermentnya juga cukup, dan ini didukung dengan acting yang luar biasa dari aktor-aktor dan aktrisnya. Ini menurut gue cerita yang perfect sih, film yang perfect gitu. Jadi sangat bagus. Inilah kenapa gue pengen banget review, pengen banget gue tuangkan, karena ya ceritanya keren banget gitu, ceritanya keren banget. Juga ada sisi
Oh iya, juga ada sisi pesan-pesan, dan ada kesimpulan yang di build up gitu. Itu keren banget. Keren banget. Jadi bener-bener di episode 5 atau di episode terakhir tuh bikin gua nggak sampai netes sih, tapi lumayan berkaca-kaca lah di akhir. Dan yang nggak diduga-duga adalah peran atau karakter yang itu ternyata yang membuat gua tersentuh gitu. Ternyata peran itu atau karakter itu yang membuat gua menjadi terharu. Karena selama film tuh dikira tuh ada yang utamanya banget, ada yang cuma supporting gitu. Ternyata menurut gua sih di sini semuanya mengambil peran penting ya. Jadi lo bener-bener harus perhatikan every single detail ya, yang semua karakternya lakukan. As simple as kasih bunga, simple banget ya, cuma ngasih bunga paling nggak nyampe 1 menit, tapi itu terus nanti build up sampai terakhir. Terus misalnya sesimpel adiknya si Darsiah gitu yang pengen kue jahe, itu very simple doang. Kalau kemana gue suka makan kue jahe, itu lo perhatikan dan lo rasakan ya, itu di build up terus sampai terakhir. Bayang, itu keren banget. Terus belum lagi pesan-pesan yang si Darsia selalu pakai baju kontras yang warnanya kan membumi sekali tuh. Baju-bajunya kan ada yang warna krem, warna hijau gitu. Darsia pakai hitam gitu kan, yang kontras-kontras. Nah, pesan-pesan itu juga subliminal message yang menurut gue keren juga gitu. Jadi itu keren lah, keren banget film ini. Itu thumbs up, mungkin almost perfect lah, kan nggak ada 100% gitu kali ya. Mungkin kalau out of 10 9 9,5 ini keren banget sih. Dan ini gue suka banget, mungkin akan gue tonton berulang-ulang kali karena ini benar-benar membuat gue terharu, membuat gue support the character. Kalau di review ada yang tim Darsia, tim Raya, tim Seno gitu ya, gue enggak sih. Semuanya porsinya sama. Semuanya dihadapkan dengan pilihan yang sulit, semuanya dihadapkan dengan keadaan yang sulit, dan orang-orang tersebut atau karakter tersebut harus mengambil keputusan dan pilihan yang sulit di masa yang sulit. Jadi mudah-mudahan itu yang terbaik untuk mereka, dan itu kita enjoy aja ceritanya, kita ikutin aja alurnya, kayak kita naik arung jeram gitu. Ketika jeramnya lagi tenang, ya udah ikutin aja tenang, tapi begitu lagi bergejolak, ikutin aja bergejolak. Idenya semua intinya enjoy aja sambil dinikmati Indonesia pada tahun 50-an, Indonesia tahun 2000-an awal gitu ya, dimana handphonenya juga otentik tahun tersebut. Itu jadi mengingatkan kita akan communicator, handphone Nokia yang panjang 5510 kalau nggak salah, atau 5500 gitu ya. Tuh nostalgia banget lah. Oke, segitu aja. Mudah-mudahan nggak membingungkan dari review pertama gua, karena ini film bagus banget, harus ditonton, harus dinikmati. Semoga enjoy juga seperti gua enjoy nontonnya. Semoga enjoy juga review ini seperti gua enjoy membuatnya. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Selamat pagi, siang, sore, malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.